Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tema kita hari ini adalah pemberontakan Miriam dan Harun, yang terambil dari Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ayo sama-sama kita siapkan senjata kita. Apa itu? Alkitab. Nah, benar, Alkitab. Hebat adik-adik. Adik-adik, kita mau bersyukur ya karena kita di tengah pandemi ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Walaupun kita hanya bisa ibadah online, tapi kita selalu bersukacita karena kita punya Tuhan yang besar. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar, 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 besar. Papa, Mama, Tata, dan teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Bantu kami untuk tutur yang manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Sertai dan berjadilah tak feli dan tak gembira yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, ambil Alkitab kalian. Kenapa kakak dapat 3 coklat, sedangkan aku dapat 1? Kan aku juga baik, mau membantu di rumah. Kenapa kakak lebih banyak? Wah, Tita, kamu kelihatannya sedang kesal ya? Iya, Kak. Sekarang, Tita, tenang dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
tentang 3 bersaudara yang juga sedang ada masalah. Mungkin nanti bisa membantu Tita. Adik-adik yang di rumah, sekarang duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pemberontakan Miriam dan Harun dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana Miriam dan Harun yang adalah saudaranya Musa mengata-ngatai dan menjelek-jelekan Musa. Rupanya mereka tidak senang Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Padahal Musa adalah nabi yang dipilih Tuhan. Mereka cemburu dan iri hati. Mereka merasa bahwa
mereka bisa kok menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Mereka berkata, apa benar Tuhan hanya berfirman melalui Musa saja? Bisa kok melalui mereka? Wah, itu namanya iri hati dan cemburu. Iri hati dan cemburu itu tidak baik, adik-adik. Wah, apa yang dilakukan Musa ya adik-adik? Apakah Musa marah, dikata-katai dan dijelek-jelekan oleh saudaranya? Iya, Musa tidak marah karena Musa adalah orang yang lembut hatinya, lebih dari siapapun yang ada di muka bumi. Tetapi Tuhan tahu dan mendengar apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun. Tuhan tidak senang. Tuhan memanggil mereka. Tuhan berkata bahwa Musa adalah hambanya yang setia. Tuhan dekat kepada Musa. Karena itu, Tuhan menghukum Miriam. Tuhan menghukum Miriam dengan sakit kusta. Apa ya sakit kusta itu adik-adik? Penyakit kusta adalah penyakit kulit di mana seluruh tubuhnya ada bercak-bercak putih seperti ini adik-adik. Dan penyakit kusta ini sangat menular. Siapa yang dekat bisa kena adik-adik. Dan tidak ada obatnya. Sehingga kalau kena sakit kusta, dia harus keluar dari rumahnya dan tinggal sendiri. Dia dikucilkan dari orang-orang lain, tidak boleh bertemu dengan orang-orang lain. Wah, kasihan ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, Miriam dan Harun menyadari kesalahannya dan mereka meminta maaf kepada Musa. Apakah Musa mau memaafkan mereka? Ya, Musa memaafkan mereka adik-adik. Apalagi ya yang dilakukan Musa untuk mereka? Ya, Musa berdoa kepada Tuhan agar menyembuhkan Miriam. Dan Tuhan menjawab doa Musa adik-adik. Tuhan menyembuhkan Miriam setelah 7 hari. Dia dikucilkan karena sakit kusta. Setelah 7 hari tinggal sendiri adik-adik. Nah, Tita dan adik-adik, apa ya yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Apa Tita? Tidak boleh cemburu dan iri hati kepada saudara, Kak. Iya, benar. Tidak boleh cemburu dan iri hati kepada saudara, kepada teman, kepada orang lain. Apalagi kalau kita sampai menjelek-jelekan mereka. Tidak boleh adik-adik. Nah, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita harus memaafkan mereka. Dan Tuhan senang kalau kalian bisa juga mendoakan mereka. Oke, jadi kita mempelajari satu, bahwa tidak boleh cemburu dan iri hati kepada saudara, teman, atau orang lain. 2, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Dan yang ketiga adik-adik, kita mau memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita dan mendoakan mereka. Apakah kalian mau melakukannya? Ya, kita mau menjadi anak-anak yang taat. Sekarang, mari kita berdoa, kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak iri hati dan cemburu dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Dan biarlah Tuhan menolong kami juga untuk bisa memaafkan dan mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kak Feli akan membacakannya untuk kita semua.
1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Adik-adik, kita coba menggunakan gerakan ya. Dimulai dari alamatnya dulu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Adik-adik bisa ya? Adik-adik coba ya di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gembira dengan judul apa? Memberontakkan Miriam dan Harun. Iya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitas hari ini nih, kita akan membuat gantungan yang terdiri dari beberapa kertas origami berwarna. Penasaran kan? Yuk kita simak video. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 5 kertas origami berwarna dengan ukuran yang sama dan 1 kertas origami berwarna dengan ukuran yang lebih besar. Yang kedua, gunting, ketiga pulpen, keempat lem, dan kelima tali sepanjang 20 cm. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, adik-adik dapat ambil 5 kertas origami berwarna dengan ukuran yang sama, lalu digunting membentuk gambar hati, dan setelah itu masing-masing hati ditulis dengan kata-kata. Yang pertama, saling mendoakan. Yang kedua, hati yang lembut. Yang ketiga, tidak kecewa. Yang keempat, mengampuni. Yang kelima, tidak iri hati. Setelah adik-adik menulisnya, adik-adik dapat menempelkan masing-masing hati di sudut atas, bawah, kanan, kiri di kertas origami yang lebih besar. Lalu satu hati ditaruh di bagian tengah. Setelah itu, adik-adik dapat menuliskan tema minggu ini, yaitu pemberontakan Miriam dan Harun. Dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Lalu di bawahnya adik-adik dapat menuliskan ayat hafalan. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Langkah terakhir, adik-adik dapat mengambil tali lalu menempelkannya di belakang kertas origami. Setelah itu, adik-adik dapat menggantungkan aktivitas minggu ini di meja belajar adik-adik.
Nah, adik-adik, mudah bukan membuatnya? Iya, ditunggu ya aktivitasnya untuk difoto dan dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik, semangat selalu, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati setiap anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah dan orang tua yang mendampingi kami. Tuhan, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Semoga selalu semangat dan sukacita mengajar kami dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini masih terjadi. Kiranya setiap pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada daerah, boleh terus bersama-sama bekerja untuk mengatasi pandemi ini melalui proses vaksinasi yang terus dilakukan. Kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berikan kesehatan yang baik juga, sehingga pandemi ini boleh berakhir secepatnya. Kami berdoa untuk gereja kami di saat-saat seperti ini Tuhan, kiranya gereja kami boleh terus melayani dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan boleh mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan yang selalu memimpin dan memberkati hidup kita. Sekarang adik-adik siapkan amplop, lalu masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Pada minggu terakhir di setiap bulan, nanti adik-adik bisa titipkan persembahan adik-adik kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri GKI Cinere dengan nomor rekening 1010801455582. Jangan lupa untuk menambahkan kode 001 di belakang nominal persembahan adik-adik. Yuk berikan persembahan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Hari ini kita mau belajar untuk memaafkan dan mengasihi teman atau sesama kita yang berbuat jahat kepada kita. Seperti Musa yang mau memaafkan Miriam dan Harun serta mendoakannya. Jadi adik-adik, kalau ada teman kita atau saudara kita yang membuat hati kita sedih atau berbuat jahat kepada kita harus tetap memaafkan, mendoakan, dan mengasihi mereka. Mari sama-sama kita bernyanyi K-A-S-I-H. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Ajarkan kami Tuhan untuk mau memaafkan dan mengasihi orang-orang yang menyakiti dan membuat kami sedih. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati juga mama, papa, dan kakak-kakak sekolah minggu, agar kami semua selalu Tuhan lindungi dan beri kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dadah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.